Guys, emas naik lagi nih, tapi penyebabnya bukan sembarang naik nih. Ada rumor kuat bahwa The Fed akan melakukan pemangkasan suku bunga di bulan depan. Dan trader itu bisa mulai mengumpulin emas. Kenapa bisa begini? Nah, salah satu penyebabnya karena di Jumat lalu, itu salah satu pejabat The Fed, yaitu Christopher Waller, itu bilang bahwa dia sangat mendukung pemangkasan suku bunga. Bahkan Presiden The Fed di New York, John Williams, juga bilang kemungkinan besar pemangkasan suku bunga itu masih ada. Dan kalau kita lihat tingkat probabilitas pelaku pasar itu melihat hampir 80% The Fed itu probabilitasnya akan melakukan pemangkasan suku bunga. Dan kita bisa lihat di The Fed Watch Tool, ini salah satu tool rahasia untuk memprediksi kemungkinan besar arah The Fed itu seperti apa. Dan sini dapat kita lihat bahwa 84,9% pelaku pasar memprediksi bahwa The Fed akan melakukan pemangkasan suku bunga 25 BPS. Hanya 15% yang memprediksi bahwa The Fed akan menahan suku bunga. Nah, kita dapat melihat bahwa ketika suku bunga diprediksi hampir 80% akan melakukan pemangkasan di bulan September, itu tingkat probabilitas untuk kenaikan emas akan sangat tinggi. Nah, tapi pertanyaannya cuma satu, emas kan nggak bayar bunga, kenapa emas itu naik ketika terjadi pemangkasan suku bunga? Nah, jawabannya sederhana, emas naik penyebabnya ada dua. Yang pertama, emas bisa naik ketika terjadi gejolak geopolitik atau adanya ketidakpastian di pelaku pasar. Itu penyebab pertama. Penyebab kedua, emas bisa naik itu ketika data ekonomi di Amerika Serikat itu jelek atau adanya pelemahan data ekonomi di beberapa negara, dan itu membuat pelaku pasar membeli aset safe haven untuk mengamankan uangnya atau mengamankan asetnya supaya nilainya tidak turun. Nah, perlu kita ingat bahwa bank sentral itu melakukan pemangkasan suku bunga itu disebabkan oleh dua hal. Yang pertama, inflasinya mulai turun. Yang kedua, data ekonominya jelek. Kalau data ekonominya bagus, maka bank sentral tidak perlu cepat-cepat melakukan pemangkasan suku bunga. Nah, jadi itu salah satu penyebabnya. Dan di minggu ini itu ada banyak data ekonomi. Salah satunya kita dapat melihat kemarin itu ada data PPI, Core Retail Sales, dan kawan-kawan. Dan di sini kita dapat lihat bahwa data retail sales di Amerika Serikat itu dari awalnya 0,6% itu turun menjadi 0,2%. Dan salah satu penyebabnya ini adalah penurunan daripada average earning yang terjadi di minggu lalu. Daya beli masyarakatnya turun, gajinya turun, kan nggak mungkin retail salesnya naik kan. Itu akan menyebabkan nanti one day inflasi juga akan turun. Kira-kira seperti itu. Nah, data gaji memang telat keluar kemarin karena akibat shutdown, tapi pasar